sesuatu itu menjadi jenuh apabila kita sudah lost atau hilang tujuannya apa. Paham ya? Jangankan pernikahan, main bola aja kalau nggak ada goalnya pasti orang tuh bingung. Ayo kita main bola, oke ayo main bola. Tapi di lapangan basket, gimana kira-kira? Bingung nggak dia? Bingung, maka main bola menjadi menarik di lapangan bola bisa nggak? Di lapangan basket bisa nggak? Main bola menjadi menarik? Bisa. Itulah anak-anak lepas sendalnya dikasih gawang di situ. Itu kan ya, dibuatin gawang kecil tuh. Jadi menarik karena ada goalnya. Goal itu tujuan. Jadi segala sesuatu yang nggak ada goal itu pasti jadi jenuh. Segala sesuatu yang sudah hilang goalnya pasti jadi hilang maknanya. Maka kita harus menemukan kembali goal kita tuh apa. Nah caranya seperti apa? Saran saya harus ada waktu khusus. Pernikahan itu 70 kalau enggak 90% itu adalah komunikasi. Ngobrol. Kita ini adalah orang dalam misi. Kita ini adalah orang yang punya perjuangan. Maka saya milih kamu karena saya bisa mencapai perjuangan itu lebih cepat. Maka apa yang bisa merusak rumah tangga ketika suami dan istri tidak berbagi visi yang sama. Maka itu sudah rusak rumah tangga. Walaupun mereka tetap dalam pernikahan itu akan terasa hampa karena tidak ada perjuangan. Maka ngobrol, misal, yuk Pak kita pergi umroh berdua aja. Toh anak-anak sudah pada gede kan ya, berdua aja. Nah di depan Ka'bah itulah coba ngobrol. Apa ya mau kita wujudkan dalam kehidupan kita ini. Sekarang kita tuh sudah 50 tahun, kita tuh sudah 60 tahun. Hitung mundur coba. Andaikan Allah kasih kita waktu 5 tahun lagi, mau mati dengan cara seperti apa? Coba tulis kalau misalnya nggak bisa ngebayangin. Coba tulis, sebelum saya mati minimal nih, misalnya contoh, Mutakin sudah punya tower misalnya. Ya kan itu kan prestasi gitu kan ya. Sebelum saya mati nih misalnya saya harus sudah ada program jariah saya ketika mempersiapkan saya mati. Nah itu tujuan ditaruh di kepala. Nanti ketika kita lagi jenuh, Pak gimana Pak? Kayaknya kita belum bisa mencapai. Kita tanya yuk sama siapa, gimana cara kita bisa mencapai. Yuk kita datengin Ustadz Felix yuk. Oh ternyata Ustadz Felix juga lagi jenuh misalnya gitu kan ya. Misalnya. Ya itu salah satu contoh. Karena orang yang sudah punya tujuan akan selalu bersemangat untuk mencapai tujuannya itu. Tapi kalau orang sudah gak punya tujuan, ngapain aja bingung. Jangankan kita menikah, main game aja gak ada tujuannya bingung. Makanya game itu selalu ada tujuannya. Dan kapan game itu selesai? Kalau sudah berakhir tujuannya, betul gak? Maka ada namanya tamat. Tamat itu ketika tujuannya sudah selesai. Maka jangan cukupkan tujuan di dunia. Tujuan di dunia mah gampang banget. Tujuan di akhirat itu yang susah. Maka saya sama istri saya, alhamdulillah sampai sekarang Allah berikan amanah untuk masih bisa bareng. Karena kita masih banyak tujuan yang belum kita capai. Yang kita nggak tahu sampai kapan kita capai. Hari ini tujuannya gimana caranya bikin pengajian. Besok tujuannya gimana caranya buat tempat pengajian. Besok lagi gimana caranya punya program pengajian lebih besar. Besok lagi gimana anak kita jadi kayak kita. Besoknya lagi ngurusin sekolah anak kita supaya anak-anaknya muncul generasi yang bagus. Besoknya lagi udah nggak habis-habis lah, tambah banyak malah. Gitu kan ya. Makanya saya stres. Oh ya berarti nggak punya tujuan stres. Banyak tujuan stres juga gitu kan ya. Ya jadi ya berbahagialah. Ya satunya stres karena mikir, satunya stres karena nggak mikir itu kan. Oke berikutnya, perempuan yang berkarir atau wanita yang mandiri menyeimbangkan wanita solehah dan berkarir itu seperti apa? Jadi gini, teman-teman sekalian, pertama harus difahami dulu konsepnya ya. Ini kan penting ya konsep. Di dalam Islam tidak pernah dibedakan antara wanita berkarir dan wanita solehah. Gak pernah dibedakan. Contoh, sebaik-baik wanita yang pernah hidup di atas muka bumi namanya Bunda Khadijah. Itu terbaik di muka bumi. Gak ada lagi yang lebih baik daripada beliau. Siapa yang jamin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pengusaha. Paham ya? Dan beliau pengusaha. Jangan lupa loh, beliau itu pengusaha. Dia itu kaya raya. Saking kemudian kaya dan terpandangnya seluruh orang Quraisy pengen menikah dengan Khadijah. Anda kira kenapa Abu Jahal salah satunya gak suka sama Rasulullah? Lah sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul Abu Jahal juga sudah gak suka. Kenapa? Dia juga mau sama Khadijah. Tapi ternyata ditolak. Itu kan ya. Kenapa? Karena Khadijah adalah perempuan terbaik yang dikhususkan untuk laki-laki yang terbaik, yaitu Rasulullah. Dan lihat kenapa Rasulullah senantiasa nggak bisa melupakan Khadijah. Bahkan mengatakan ruzik tu hubbaha. Aku diberikan karunia oleh Allah untuk mencintainya. Asik, luar biasa ya. Jadi mencintaimu adalah rezeki bagiku. Asik gitu kan. Jadi kalau sudah mencintainya aku nggak perlu rezeki lagi kan gitu kan ya. Nah
Itu adalah kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah begitu terikat dengan Khadijah? Rasul ngomong ada tiga sebab. Satu, ketika manusia meninggalkanku, dia support aku semuanya. Jadi ketika manusia tidak beriman kepadaku, dia beriman kepadaku. Yang kedua, ketika manusia menahan tangannya dariku, dia memberikan seluruh hartanya bagiku. Support harta berarti kan ya, support harta, support support duniawi itu maksudnya. Yang ketiga, dari dia aku mendapatkan anak bukan yang dari yang lain. Jelas ya, berarti Khadijah menjadi penting bagi Rasulullah karena trustnya dia pada Rasulullah, karena percayanya dia pada Rasulullah, karena hartanya dia bagi Rasulullah, dan karena dia melahirkan anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan berkarir sama perempuan solehah di dalam Islam nggak bisa dibedakan. Kalau orang barat dibedain, lu mau soleh atau lu mau berkarir. Kalau lu mau solehah gak usah karir, udah di rumah aja sana tertindas gitu kan ya. Lah kalau lu mau berkarir gak usah solehah. Paham ya maksudnya? Nah di dalam Islam solehah sama berkarir itu adalah sesuatu yang gak terpisah. Maka saya dan tim Hijab Alila nulis buku judulnya Wanita Berkarir Surga. Artinya apa? Sebaik-baik seorang karir wanita adalah karir yang menghantarkan dia pada surga. Tinggal dia lihat posisinya tuh di mana. Karena semua orang gak sama ibu. Ibu-ibu tuh kayak mobil. Mobil tuh banyak macam. Ada yang mobilnya pintunya cuma 2, ada pintunya 4. Gitu kan ya. Ada mobil yang bisa bawaan banyak, truk gitu kan ya. Ada ibu-ibu cuma bawa dua doang, sedan gitu kan ya. Nah tugas ibu itu beda-beda, tergantung kita dikasih tugas yang mana. Ada ibu-ibu yang diamanahkan perusahaan, ngurus usaha kayak istri saya misalnya. Itu dia diamanahkan untuk ngurus itu. Ada istri saya yang gak diamanin untuk ngurus perusahaan, tapi dia diamanin ilmu untuk ngajarin pada anak-anak. Ada orang-orang yang diamani jadi dokter dan seterusnya. Nah tergantung amanah masing-masing. Apakah jadi dokter gak bisa solehah? Bisa banget. Karena saya bilang andai semua orang perempuan gak mau kerja atau bilang kerja itu haram. Lantas istri saya pas lagi melahirkan masa dokternya cowok? Paham gak maksudnya? Boleh gak Ustadz dokter cowok melahirkan? Boleh, gak ada masalah. Tapi saya senangnya cewek. Paham gak maksudnya? Ya boleh istri saya melahirkan boleh gak dibantu dokter cowok? Boleh di dalam Islam, gak ada masalah. Tapi kalau ada yang kalau ada yang perempuan mendingan yang, maka harus ada perempuan yang jadi dokter dong. Gitu kan ya. Kalau misalnya kita tahu laki-laki sama perempuan kalau ngajarin lebih sabar yang mana? Perempuan sama laki-laki lebih sabar mana? Itu guru TK banyakan yang perempuan, mana ada yang laki-laki. Kenapa? Karena guru TK itu sabar banget. Gitu kan ya. Laki-laki, wah sudahlah kalau misalnya, wah salah dikit, keluarin gitu kan ya. Bakar misalnya kayak gitu. Nah artinya apa? Laki-laki itu gak sabaran. Nah maka guru-guru TK itu perempuan. Lah kalau guru TK gak ada yang perempuan, nah terus siapa yang ngajarin? Paham gak maksud saya kira-kira ibu sekalian? Nah maka tidak salah perempuan berkarir. Yang salah, catat baik-baik, ada perempuan yang meninggalkan kewajibannya demi karir. Itu yang salah. Kok saya bisa ngomong begitu? Karena jangankan orang muslim, orang kafir juga paham. Saya nanya sama bapak saya, Pi kenapa mami gak kerja? Kenapa mami di rumah aja? Lah kalau mami kerja kan kita bisa lebih enak. Karena waktu itu saya makannya telur dibagi 6. Makan mie instan cuma sebulan sekali, bayangin kan susah. Lah kalau ibu saya kerja kan bisa lebih bagus. Kan dia juga udah pernah jualan, kenapa dia gak jualan? Bapak saya bilang selama papi masih bisa, mami di rumah aja untuk kalian, kan gitu. Paham gak maksudnya? Karena bapak saya cara pikirnya begitu. Kalau sekarang kenapa saya memperbolehkan istri saya untuk bisa mencari nafkah, atau bukan mencari nafkah, itu kewajiban, mencari tambahan, mencari penghasilan tambahan misalnya. Ya karena dia tidak meninggalkan kewajiban dia. Kalau dia meninggalkan kewajiban dia, saya protes juga, gitu kan ya. Nah artinya yang nggak boleh itu meninggalkan kewajiban. Jadi, nah dari sekarang dikasih tahu, jadilah perempuan yang paling pintar. Kenapa? Karena yang paling beruntung punya perempuan pintar adalah anak. Kalau Anda punya anak dan ibunya nggak pintar, besok dia pasti bikin prewedding di Bromo, gitu kan? Nah itu contoh, paham ya? Itu contoh, pasti gak pernah dikasih tau ibunya. Jangan main api di tengah ilalang yang lagi kering. Paham ya maksudnya? Itulah pentingnya punya ibu S2, S3 itu penting. Biar paham cara ngerawat lingkungan. Jangan bikin foto prewedding kayak begitu. Emang gak ada yang ngedit apa? Bikin asap kan gampang banget.
Sis juga bisa bikin kayak gitu, gitu kan ya. Nah jadi bikin preweddingnya di mana? Di laut aja. Nah pakai flare nggak apa-apa. Nah itu bagus tuh, biar dimakan ikan sekalian. Gitu. Nah nggak maksudnya gini, yang paling diuntungkan dengan seorang perempuan yang berpendidikan adalah seorang anak, karena dia ngerti, karena ibu itu perlu pintar. Ibu tuh perlu pintar. Nah tapi ibu-ibu juga harus tahu, ini gini, hidup kita tuh kan senantiasa berpikir apa investasi terbesar bagi kita, iya nggak sih? Contoh ya, kita S3. Punya bisnis, sudah kemudian menghasilkan banyak. Dan kita tahu kalau mau ngurus anak, tentu kita tidak bisa 8 jam di dalam kantor misalnya. Maka dia bilang, oke, saya harus berpikir nih. Kalau saya berhenti dari kantor, atau saya mencoba bisnis, berhenti dari kantor, gaji saya sekarang sudah 70 juta per bulan. Yang saya kehilangan 70 juta, tapi yang saya dapatkan apakah lebih baik atau tidak? Nah itu yang harus dipahami. Berarti kalau dia tahu mengurus anak itu lebih daripada 70 juta, dia akan lakukan itu. Gitu kan ya. Tapi kalau dia kemudian gak merasa, dia pasti akan susah meninggalkan itu. Makanya yang didik adalah tadi, investasimu tuh mau kemana. Kalau dia bekerja dapat 70 juta dan 70 juta itu dia tetap bisa melaksanakan kewajiban, maka gak apa-apa. Istri saya ketika ditanya, ngapain kamu untuk jualan? Dia jawab pasti begitu, saya mau bantu suami saya dakwah. Karena saya bilang begitu, cari duit sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Kita biar punya fasilitas buat dakwah. Fasilitasin orang-orang yang mau dakwah. Kan gitu yang menjadi kita pikirin. Maka ketika dia kerja, ujungnya pahala juga. Toh yang kita cari pahala. Pahala tuh bisa dapat dari mana aja. Lah, kalau seandainya pahala Anda kerja, itu bisa digantikan dengan pahala Anda ngurus anak di rumah. Kira-kira milih mana? Harusnya mengurus anak di rumah. Ada seseorang pernah diwawancari begini. Dia seorang muslim laki-laki, dia diwawancari begini. Menurut Anda, apakah Islam itu membuat perempuan-perempuan itu terkungkung tidak bisa untuk berkarya? Dia bilang gini, saya rasa setiap perempuan itu kalau dia disuruh pilih antara mau susah atau mau gak susah, dia milih mana? Ya gak susah lah. Makanya feminis itu ketika bilang itu kita dilarang kerja dan segala macam. Terus ada perempuan ngomong gini, jangan kasih tahu orang-orang lain, biarin aja mereka kerja. Biarin aja mereka bekerja dan gak usah kasih tahu bahwa kita di sini enak-enak terus kita semua terpenuhi. Paham gak maksudnya? Jangankan perempuan ya, Anda nanya laki-laki ya. Anda nanya laki-laki, mau mana? Anda susah di kantornya di kerja atau di rumah aja? Kira-kira bapak-bapak akan jawab apa Pak? Ngapain kita harus kerja kalau kita bisa santai di rumah? Paham gak sih maksudnya? Itu perempuan juga harusnya mikirnya sama. Kalau yang didapatkan itu tidak seberapa dibandingkan yang kita dapat ketika di rumah, ya ngapain kita kerja? Gitu maksudnya. Tapi kalau kerja kita itu membuat kita lebih banyak kontribusinya dalam dakwah, kerja. Karena itu yang dilakukan oleh Khadijah. Intinya balik lagi, Islam tidak pernah mengharamkan bekerja. Atau mengharamkan karir dalam perempuan atau berkarya bagi perempuan. Yang Islam tekankan adalah teman-teman perempuan punya kewajiban. Yang gak mungkin bisa dilaksanakan oleh laki-laki. Karena laki-laki lemah, maka harus perempuan yang melaksanakan. Apa? Ngurus anak. Itu gak bisa diwakilkan pada laki-laki dan jangan diwakilkan pada laki-laki. Jelas sampai di sini? Anda sudah pernah lihat anak Anda ditinggalin sama bapaknya kayak apa jadinya? Itu dikit-dikit benjol, pulang kemudian sudah ada perban dan segala macam kan gitu kan ya. Ya itulah laki-laki. Mereka tuh otaknya main, paham gak maksudnya? Ya karena kalau laki-laki nggak otaknya main, mereka nggak bisa kemudian untuk cari nafkah. Laki-laki didesain khusus oleh Allah untuk tugasnya. Dan perempuan didesain Allah khusus untuk tugasnya. Nah maka kalau Anda sudah mengetahui hal itu, yang penting jangan tinggalkan kewajiban. Mau jadi apa aja boleh. Ustadz boleh nggak saya jadi miliuner? Boleh. Insya Allah boleh, saya nggak larang. Boleh nggak Ustadz saya jadi wanita karir, jadi direktur perusahaan? Boleh, silahkan aja. Yang penting jangan lalaikan kewajiban. Gitu ya, nah itu adalah jawabannya. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya, baik kita cukupkan karena sudah jam 10:30. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan ibu-ibu menjadi tahu bahwasanya untuk kita mempunyai sebuah keluarga, yang keluarga kita itu kita niatkan menjadi lebih baik setiap hari demi Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka pertama yang harus ibu-ibu fahami adalah mengkaji Islam itu mengetahui konsep Islam dalam keluarga. Nah, setelah mengetahui konsep Islam dalam keluarga, maka kita melakukan kewajiban-kewajiban, syariat-syariat seperti sholat,
puasa, lalu kemudian sedekah, menghormati suami, mendidik anak, halal haram kita pakai dalam keluarga, ngaji sama Ustazah Ais, membahas tentang fikih di dalam keluarga misalnya. Kita jadi tahu bahwa semua syariat-syariat itu adalah untuk mewujudkan konsep keluarga yang kita inginkan. Dan semakin jelas kita membayangkan, semakin jelas kita menggambarkan tentang konsep Islam di dalam keluarga, maka Allah akan membawa keluarga kita setiap hari itu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan yang kita inginkan, bahwa ngaji membawa perubahan termasuk di dalam keluarga.